Siapa sih yang nggak tahu GPS? GPS tampaknya sudah tak asing lagi bagi pengguna smartphone. Penggunaannya ada pada berbagai macam aplikasi, mulai dari Facebook, Twitter, dan aplikasi lainnya. Hingga yang paling populer adalah Google Maps, aplikasi yang memudahkan kita dalam menemukan lokasi suatu tempat. Tak hanya itu, kendaraan seperti mobil, pesawat menggunakan GPS untuk menemukan jalur navigasinya secara akurat. Satelit sebagai pusat informasi GPS menggunakan relativitas sebagai dasar teorinya. Sebenarnya, apa sih relativitas itu? Penasaran? Yuk kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Mimawar Agustina, nomor absen 29 12 IPA 4. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya ya. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai teori relativitas khusus bagian pertama. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu yang diterbitkan pada tahun 1905 oleh Albert Einstein. Teori ini disebut khusus karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau khusus. Dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar, di mana efek gravitasi dapat diabaikan. Dasar hukum pada teori relativitas adalah hukum Einstein. Pada pembahasan kita kali ini juga berlaku hukum Galileo serta Michelson dan Morley. Dari dasar hukum yang telah kita ketahui, didapatkan rumus-rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu transformasi Galileo. Dalam subbab ini, kebanyakan kita akan menggunakan rumus-rumus dari transformasi Galileo. Teman-teman, silakan lihat dan pahami ya rumus-rumus yang ada. Aku punya tips untuk mempermudah kalian dalam mengingat rumus-rumus transformasi Galileo. Jadi, jika ingin dihafalkan, cukup hafalkan salah satunya, dan untuk transformasi kebalikannya, tinggal dibalik saja. Selanjutnya yaitu Michelson dan Morley. Jika panjang lintasan vertikal dan horizontal dibuat sama, perubahan pita interferensi terhadap panjang gelombang cahaya yang dilewatkan seharusnya adalah sebagai berikut. Delta lambda sama dengan 2L per lambda dikali V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan delta lambda, pergeseran pita interferensi, L, panjang lintasan dalam satuan meter, lambda, panjang gelombang dalam satuan meter, V, kelajuan ether atau benda dalam satuan meter per sekon, C, kelajuan cahaya dalam satuan meter per sekon. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, tahukah kalian Albert Einstein? Ilmuwan yang lahir di Jerman pada tahun 1879 dan dijuluki si jenius ini juga terkenal karena teori relativitasnya. Ia menerbitkan sebuah tulisan tentang teori istimewanya pada tahun 1905 dan terus ia kembangkan selama 10 tahun. Teori ini menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell.
Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama materi pembelajaran berikut ini. Relativitas Newton. Prinsip relativitas Newton dikemukakan oleh Galileo dan Newton. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum-hukum mekanika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia. Kerangka acuan inersia yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan lainnya dengan kecepatan konstan pada suatu garis lurus. Teori relativitas berhubungan dengan kejadian-kejadian yang diamati dari kerangka acuan inersia. Perhatikan gambar 7.2a dan gambar 7.2b. Pada gambar, tampak orang di dalam mobil melempar koin keluar. Pada peristiwa ini berlaku hukum gravitasi yang sama dan hukum-hukum gerak yang sama dalam kedua kerangka acuan inersia. Gambar 7.2a mobil sebagai kerangka acuan. Koin tidak memiliki kecepatan awal horizontal. Menurut orang di dalam mobil, koin menempuh lintasan lurus vertikal dan jatuh di atas permukaan jalan tepat vertikal di bawah kedudukan awal koin. Gambar 7.2b, orang yang diam di luar mobil sebagai kerangka acuan. Koin memiliki kecepatan awal horizontal dan hukum-hukum mekanika memperkirakan bahwa koin akan menempuh lintasan parabola. Transformasi Galileo. Transformasi Galileo digunakan untuk menyatakan hubungan antara pengamatan suatu kejadian peristiwa yang terjadi dalam suatu kerangka inersial jika diamati oleh pengamat yang berada dalam kerangka acuan lain yang bergerak dengan kecepatan relatif konstan. Transformasi Galileo untuk koordinat dalam waktu dituliskan sebagai berikut. X-aksen sama dengan X min VT, Y-aksen sama dengan Y, Z-aksen sama dengan Z, T-aksen sama dengan T. Sementara itu, transformasi kebalikannya, X sama dengan X-aksen plus VT, Y sama dengan Y-aksen, Z sama dengan Z-aksen, T sama dengan T-aksen. Transformasi Galileo untuk kecepatan dengan menurunkannya terhadap waktu dapat ditulis U-aksen X sama dengan UX min V, U-aksen Y sama dengan UY, U-aksen Z sama dengan UZ. Transformasi kebalikannya, UX sama dengan U-aksen X plus V, UY sama dengan U-aksen Y, UZ sama dengan U-aksen Z. Dengan keterangan U-aksen X, komponen kecepatan benda sejajar sumbu X-aksen pada kerangka acuan S-aksen. U-aksen Y, komponen kecepatan benda sejajar sumbu Y-aksen pada kerangka acuan S-aksen. U-aksen Z, komponen kecepatan benda sejajar sumbu Z-aksen pada kerangka acuan S-aksen. Dengan mendiferensialkan atau menurunkan kecepatan terhadap waktu, dapat diperoleh transformasi Galileo untuk percepatan. Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. A-aksen X sama dengan AX, A-aksen Y sama dengan AY, A-aksen Z sama dengan AZ. Percobaan Michelson dan Morley. Percobaan Michelson dan Morley dirancang untuk mengukur kecepatan ether menggunakan interferometer. Ether yaitu medium perambatan cahaya sehingga dapat sampai ke bumi. Michelson dan Morley mengamati pola interferensi yang terjadi. Jika ether itu ada, akan terjadi pergeseran pola interferensi. Hasilnya menunjukkan bahwa cahaya dalam arah tegak lurus tidak ada perbedaan. Jadi, anggapan bahwa bumi bergerak terhadap ether itu tidak benar. Sebaliknya, jika ether diasumsikan bergerak bersama-sama dengan bumi, maka tidak sesuai kenyataan. Oleh karena menurut Bradley, untuk dapat melihat bintang yang berada di atas kepala dengan satu teropong dengan sudut A terhadap gerak bumi, sehingga tan A sama dengan V per C. Kesimpulan dari percobaan Michelson dan Morley sebagai berikut. Pertama, ether tidak ada. Kedua, cahaya merambat tanpa menggunakan medium. Dan yang ketiga, kecepatan cahaya sama besar dalam segala arah dan tidak tergantung dari kerangka acuan pengamat. Postulat Einstein. Andaikan ether itu ada, ether dapat dijadikan sebagai kerangka acuan yang tetap.
Oleh karena ether tidak ada, kerangka acuan universal juga tidak ada. Terkait dengan konsep ketiadaan ether, pada tahun 1905, Einstein mengumumkan teori relativitasnya. Postulat pertama Einstein untuk teori relativitas khusus. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. Adanya postulat ini menepis anggapan tentang kerangka acuan universal, dan Einstein berhasil membuktikan bahwa sesungguhnya hukum-hukum listrik dan magnet juga berlaku untuk semua kerangka acuan. Dari percobaan Michelson dan Morley telah diketahui tidak ada perbedaan waktu antara cahaya yang merambat secara vertikal atau horizontal. Oleh karena itu, Einstein mengemukakan postulatnya yang berbunyi, cahaya merambat melalui ruang hampa dengan cepat rambat C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, yang tidak bergantung dari kecepatan sumber cahaya maupun pengamatnya. Postulat kedua Einstein secara tidak langsung menentang adanya ether. Apabila ether ada, maka kecepatan cahaya tidak akan selalu sama dengan C. Untuk lebih memahami materi yang telah dipaparkan tadi, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, sebuah partikel ditembakkan dari dalam pesawat antariksa dengan kelajuan 0,3 C searah dengan gerak pesawat. Apabila pesawat antariksa bergerak dengan kelajuan 0,9 C, kecepatan partikel tersebut berdasarkan pengamat yang diam di bumi sebesar A. 0,30 C, B. 0,45 C, C. 0,60 C, D. 0,90 C, E. 1,20 C. Pembahasan. Diketahui V sama dengan 0,9 C, U aksen X sama dengan 0,3 C. Yang ditanya, berapakah UX? Jawab, UX sama dengan U aksen X plus V. 0,3 C ditambah 0,9 C sama dengan 1,2 C. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal yang kedua, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, orang yang duduk di dalam kereta dengan kelajuan 60 km per jam diamati oleh orang di pinggir jalan. Kedua, sebuah mobil dengan kelajuan 72 km per jam diamati oleh orang yang naik sepeda motor dan kelajuan dan arah yang sama dengan gerak mobil. Ketiga, peluru yang ditembakkan dan kecepatan 90 km per jam diamati oleh orang yang diam di dekat tembakan. Keempat, mobil yang bergerak dengan kelajuan 60 km per jam diamati orang yang diam di dalam kereta yang bergerak dengan kelajuan 60 meter per sekon. Dan yang terakhir, pesawat jet meluncur dengan kelajuan 800 meter per sekon diamati oleh orang di bumi. Pernyataan yang menunjukkan pengamat dapat dianggap diam adalah pada kejadian angka A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Pengamat dianggap diam saat yang pertama, pengamat dan objek tidak bergerak. Kedua, pengamat bergerak di dalam objek yang bergerak. Contohnya, kamu naik kendaraan, baik kamu dan kendaraan saling teramati diam oleh satu sama lain. Dan yang terakhir, pengamat bergerak searah objek dengan kecepatan yang sama. Menurut pernyataan yang telah kita ketahui tadi, jawaban yang benar adalah B. Sebuah mobil dengan kelajuan 72 km per jam diamati oleh orang yang naik sepeda motor dengan kelajuan dan arah yang sama dengan gerak mobil. Itu dia contoh soal yang telah kita lihat bersama. Untuk melatih pemahaman teman-teman tentang materi yang telah kita pelajari tadi, ayo kita kerjakan latihan soal yang telah disediakan. Kerjakan sesuai pemahaman dan kemampuan masing-masing ya. Jangan lupa tekan tombol pause untuk mengerjakannya. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah A, 10 meter per sekon. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah A, 0,14 C. Bagaimana? Mudah bukan? Teman-teman, jangan lupa perbanyak latihan soal dari berbagai sumber lainnya ya. Selanjutnya, yuk kita simak bersama aplikasi teori relativitas dalam teknologi Global Positioning System atau yang biasa kita sebut GPS. GPS